Kita ini apatis. Ada yang pakai biar aja, yang mati kan dia, ya kita. Ya kan? Kita tahu di situ ada tempat peredaran. Udahlah, yang penting bukan kita, biar aja. Ya kan? Nah, apalagi kita ini sekarang banyak oknumnya juga kan. Yaitu Polri, TNI, BNN sendiri ikut main. Ya kan? Peluang untuk cari duit di sini. Padahal dia sama aja ikut melakukan pembunuhan. Masih bersama saya Budiman Tanrojo di Satu Meja. Pak Slamet, tadi kalau Pak Buas, Kepala BNN mengatakan sebenarnya keterlibatan aparat tuh ada baik di TNI, baik di BNN, baik di Polri sebenarnya ada sebenarnya. Iya, keterlibatan aparat ini merupakan salah satu indikator dari maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ada 3 indikator. Indikator pertama adalah pelakunya, yang kedua adalah penegak hukum dan penegakan hukum, yang ketiga adalah konsumen narkotika, pengguna atau penyalahguna. Jadi kalau memang beliau mengatakan ada keterlibatan penegak hukum sebagai backing atau sebagai pembiar, itu memang benar. Beberapa kali BNN memang menangkap. Hanya semangat dari tulisan Haris sebetulnya nggak sama dengan semangatnya Pak Buas sendiri ya? Bahwa ada keterlibatan aparat, tidak spesifik soal seperti Budiman gitu. Iya, kalau semangat iya, tapi dalam konteks yang berbeda. Iya. Ya. Kalau Pak Boy sebenarnya melihat, Indonesia ini darurat narkotika dari tahun 70 sampai sekarang juga darurat terus gitu loh. Betul. Dan disinyalir penyebabnya juga karena memang ada aparat yang kemudian terlibat gitu loh. Ya, memang kejahatan narkotika ini, narkoba, itu dia bisa menyasar kepada juga oknum-oknum ya. Karena ya secara jujur kita katakan anggota Polri dalam 1 tahun itu, 2015 ya, itu sekitar 120-an. 120? Terindikasi pengguna dan terlibat narkoba. 120? Ya, tetapi kategorinya dia menggunakan dan juga berkaitan dengan terlibat peredaran. Oke. Jadi ini di seluruh Indonesia ya, jadi bukan hanya di satu tempat ya. Dan itu mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Oke. Jadi sistem punish dan reward di kita ditegakkan, sangat jelas. Jadi kita tidak pernah memberikan kesempatan, apalagi berkaitan narkoba ini, mereka berlindung di institusi. Dan kecuali artinya di sini salah satu solusinya hanya hukum ya. Karena kan kita hukum kode etik kena, kemudian pidana juga dikenakan kepada mereka-mereka yang terlibat narkoba ini. Jadi keterlibatan oknum-oknum itu suatu realita yang tidak kita tutup-tutupi ada. Oleh karena itu ketegasan hukumlah yang diberlakukan oleh institusi kepada mereka-mereka yang terlibat. Dan itu secara konsisten kita laksanakan. Kita nggak berani berspekulasi dengan orang-orang petugas yang seharusnya dia paham hukum, dia harus melakukan pemberantasan tetapi terlibat. Dan itu sesuatu yang memang kita hadapi, antara lain ya, yang kita hadapi sebagai handicap dalam pemberantasan narkoba. Tetapi realita ini kita tidak pilih kasih. Artinya mereka terlibat ya diberhentikan dengan tidak hormat. Oke, saya ke Effendi Ghazali, anggota tim dari luar dari luar kepolisian sebetulnya. Kalau Anda lihat statement dari Pak Buas dan telah terjun dalam melakukan pencarian fakta, ini kan apa yang ditulis Haris sebenarnya sudah mewakili suara di publik sebetulnya. Ada 2 bagian yang mungkin terkait lagi sebetulnya dengan komunikasi dalam istana, lalu bagaimana ke depannya gitu. Yang pertama, ketika diminta datang oleh Pak Irwasum ya, saya mengatakan, Pak, saya boleh berbeda posisi ya, karena kan dari civil society. Maksud saya persis seperti itu, semangat yang disampaikan oleh Pak Buas maupun semangat yang disampaikan oleh teman kita Haris Azhar dan mungkin banyak teman-teman civil society lain, sama seperti itu. Hanya dalam konteks itu memang harus dilakukan audit komunikasi lagi. Maksud saya begini, Haris Azhar adalah warga negara Indonesia, kontras, bukan bagian dari peredaran itu misalnya. Lalu tujuannya apa? Menyampaikan untuk kepentingan publik ya, kita memerangi ini, jangan terus darurat narkoba lah, lantas mafianya. Lalu caranya gimana? Nah caranya kan sudah dilakukan. Yang pertama menyampaikan ke juru bicara presiden atau ke istana. Ada presiden di mana ketika ada fakta hukum baru disampaikan ke istana, sempat membuat ada perlakuan berbeda terhadap Mary Jane dalam kasus. Jadi ada presiden sebelumnya. Nah tinggal satu hal yang belum, ini pencarian fakta bersama dan didukung pada waktu itu oleh Pak Irwasum dan anggota tim, fakta saja yang dicari. Betul tidak Pak
Haris Azhar waktu itu ada bertemu di situ, lalu dengan siapa saja. Di dalam itu seperti itu nggak yang dibicarakan? Karena kalau misalnya yang disebut fitnah barangkali dibicarakan segitu ditambah-tambahin, itu kan fitnah jadinya. Jadi kalau pada bagian tertentu, kalau saya melakukan audit komunikasi itu tinggal menunggu besok ke Nusa Kambangan, yang hadir di situ beberapa yang masih ada itu benar nggak menceritakan persis seperti yang disampaikan. Kalau itu selesai, Kebenaran formal yang diceritakan Freddy kepada Haris. betul, dengan didengarkan oleh yang lain yang ada di situ. Dengan demikian, maka penuh tercapai bahwa warga negara ingin melakukan sesuatu untuk tujuan kepentingan publik, lalu sudah disampaikan oleh tahapan-tahapan yang menurut saya benar ke istana, ke juru bicara presiden dulu, ada presiden sebelumnya, dan kemudian ternyata persis seperti itu, selesai itu. Karena disepakati ya bahwa tim ini, saya ingin menyasar utamanya ya sebagai bagian A-nya, yaitu laporan yang oleh sebagian pihak disebut kriminalisasi, gitu ya. Ketika teman-teman civil society menyampaikan, lalu dibalas dengan pencemaran nama baik atau fitnah. Nah, kalau ini terjalin dengan baik, maka janji bahwa kita menunggu hasil kerja tim nanti bisa dibicarakan 1 bulan kemudian. Apakah ini dicabut? Karena kan fakta-fakta ini sudah tercapai. 18 orang ya Pak Boy. Ya. Di tim TF-nya polisi 18 orang. Ada 3. Ini pembagian tugasnya gimana itu? Oh, masing-masing ada divisi-divisinya, masing-masing membuat matriks. Divisi apa aja tuh? Ada teman-teman dari divisi hukum, ada dari Bareskrim, kemudian Propam, ya, ada etika dan lain sebagainya. Anda sendiri di tim? Komunikasi, saya Komunikasi. khususnya, ya. Jadi ada 3 beban utama saya. Yang pertama memastikan bahwa laporan ini bertentangan atau tidak dengan niat undang-undang apapun yang ada, khususnya ini ITE kan ya, yang sering dipersoalkan. Lalu yang kedua, saya sangat ingin memastikan bahwa apa yang ada dalam pembicaraan itu, misalnya seperti ini, kan menarik ketika dinyatakan itu sudah saya sampaikan dalam pledoi Ya. saya gitu ya. Kita tinggal ambil pledoi aslinya, lalu jejak-jejak fakta komunikasinya di Pengadilan Jakarta Barat itu seperti apa. Harus dicek lagi ya. Nah, tapi yang ketiga yang menarik, dan ini sudah mulai menemukan fakta menarik, polisi kan lebih menugaskan tim ini antara lain pada pejabat tertentu di Mabes Polri gitu ya. Nah, ini mulai ada temuan Pejabat tertentu. di Mabes Polri, Oke. seperti pernyataan dari Freddy Oke. Budiman. Bagaimana membangun sistem untuk pencegahan agar terpidana kasus yang menimbulkan efek jera? Jawabannya setelah jeda berikut ini.